Baik, kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sidang proposal dengan judul penerapan model pembelajaran Think Very Share atau TPS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8 dalam materi bab 5 Yesus mengutus Roh Kudus di SMP Negeri 14 Satap Kabupaten Sanggau. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jupriadi dengan NIM 23101104. Nama saya Anastasia Lira dengan NIM 23101011. Perkenalkan, nama saya Tia dengan NIM 23101206. Nama saya Nikolaus Nafridian dengan NIM 23101156. Saya Fitrian Lydia Lubis dengan NIM 23101216. Saya Seprisani dengan NIM 23101189. Baiklah, sekian perkenalkan dari kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, untuk yang pertama adalah kami akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang mengenai itu ini adalah di mana belajar adalah proses perubahan perilaku yang mempengaruhi interaksi guru, peserta didik, dan model pembelajaran, yaitu di SMP Negeri 14 Satap Sanggau terhadap hasil belajar PAK atau Pendidikan Agama Katolik kelas 8. Itu masih rendah, yang dimana data adalah hanya 24% mencapai KKM 75. Hal ini dipengaruhi metode yaitu konvensional, kurang interaksi, dan motivasi belajar. Dengan model Think Very Share atau TPS ditawarkan sebagai solusi karena terbukti meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Baik, yang selanjutnya bersama-sama. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran TPS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8 dalam materi bab 5 Yesus mengutus Roh Kudus di SMP Negeri 14 Satap Kabupaten Sanggau. Lalu yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik kelas 8 dalam materi bab 5 Yesus mengutus Roh Kudus di SMP Negeri 14 Satap Kabupaten Sanggau setelah diterapkan model pembelajaran TPS. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan penerapan modal pembelajaran TPS untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik kelas 8 dalam materi bab 5 Yesus mengutus Roh Kudus di SMP Negeri 14 Satap Kabupaten Sanggau. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran peserta didik kelas 8 dalam materi bab 5 Yesus mengutus Roh Kudus di SMP Negeri 14 Satap Kabupaten Sanggau setelah diterapkan model pembelajaran TPS. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini ada yang pertama itu penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yaitu PTK. Yang kedua itu proses PTK berbentuk siklus berulang, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga itu ada tujuan memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat itu ada landasan teori PTKK Usungan 2009 halaman 9. PTK dilakukan dalam bentuk siklus daur kemis dan tagar 2014 halaman 23. PTK adalah spiral refleksi diri untuk memperbaiki kondisi pembelajaran dan menemukan cara yang lebih efektif. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah guru PAK dan peserta didik Katolik kelas 8 SMP Negeri 14 Satap yang berjumlah 33 orang. Pada pelaksanaan penelitian, peserta didik yang hadir adalah sebanyak 33 orang. Peserta didik diantaranya terdapat 13 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Objek penelitian ini proses dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam materi Yesus mengutus Roh Kudus. Data presentasi peserta didik kelas 8 dapat dilihat bagian lampiran A sampai 8. Baik, selanjutnya kita mengumpulkan data. Yang pertama, observasi, di
dan peserta didik. Yang kedua, pretest dan post-test untuk mengukur hasil belajar. Kemudian yang ketiga, dokumentasi, yaitu berupa FYP, foto, lembar observasi peserta didik, dan soal hasil diskusi. Selanjutnya, cara menganalisis data. Yang pertama, reduksi data menjaring dan mengumpulkan data sesuai fokus penelitian. Kemudian penyajian data menyusun agar data lebih mudah dipahami. Yang ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan menentukan keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, hasil belajar dianalisis dengan presentasi tuntasan dibandingkan dengan KKM lebih besar dan tuntasan klasikal lebih besar dari 80%. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Di sini mengembangkan ilmu pendidikan bahwa guru dan peserta didik berperan penting dalam belajar. Membuktikan bahwa model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar PAK. Memperkuat teori bahwa guru dan model pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian yang kedua, yaitu manfaat praktis. Yang pertama itu bagi peserta didik, yang dimana melatih keterampilan berdiskusi dan menyampaikan ide, dan serta membantu meningkatkan hasil belajar. Dan yang kedua itu adalah bagi guru, yang dimana menambah wawasan dan variasi model pembelajaran, yang tentunya juga membantu memperbaiki sistem belajar di kelas. Dan yang ketiga bagi lembaga setakat negeri Pontianak, yaitu memberi kontribusi wawasan bagi calon guru PAK menjadi referensi dalam penerapan model pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti, yang dimana memperluas pengetahuan dan pengalaman tentang model TPS, yang dimana menjadi bekal untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Apa yang melandasi melakukan penelitian tersebut? Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik, khususnya materi Yesus mengutus Roh Kudus. Hal ini disebabkan pembelajaran masih bersifat konvensional, kurang melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga motivasi belajar rendah. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mencari solusi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang diyakini dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Jelaskan cara menjawab rumusan masalah. Yang pertama, melakukan penerapan model TPS dalam pembelajaran PAK di kelas 8 sesuai dengan tahapan TPS. Kemudian yang kedua, mengamati dan menilai aktivitas guru dan peserta didik selama pembelajaran. Yang ketiga, melakukan tes hasil belajar, pakai pretest dan post-test untuk melihat peningkatan nilai peserta didik setelah diterapkan TPS. Kemudian yang keempat, menganalisis data tuntasan individu dan klasial sesuai dengan KKM tertentu. Jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama itu ada observasi, menggunakan lembar observasi untuk mencatat aktivitas guru dan peserta didik. Yang kedua itu ada tes menggunakan soal pretest dan post-test untuk mengeluarkan hasil belajar. Dan yang ketiga, dokumentasi berupa foto kegiatan, RPP, lembar kerja, dan hasil diskusi peserta didik. Jelaskan bagaimana penelitian dilakukan di lapangan. Baik, penelitian dilakukan di lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas (PTK) melalui siklus Chemis dan MC Taggart. Yang dimana yang pertama adalah perencanaan yang menyusun RPP dengan model TPS, menyiapkan instrumen penelitian, dan yang kedua adalah pelaksanaan tindakan yang dimana guru mengajar menggunakan model TPS, dan yang ketiga ada observasi di mana peneliti atau observer mencatat aktivitas guru dan peserta didik dengan instrumen yang ada. Dan yang terakhir adalah refleksi yang keempat, yaitu menganalisis hasil pembelajaran pada siklus tersebut, lalu memperbaiki untuk siklus berikutnya. Bagaimana mengelola data hasil penelitian? Nah, untuk mengelola data hasil penelitian ini ada 4. Yang pertama itu ada data observasi, dianalisis secara deskriptif,
untuk menggambarkan aktivitas guru dan peserta didik. Nah, yang kedua itu ada data tes hasil belajar dianalisis menggunakan presentasi ketuntasan individu dan klasikal. Baik, yang ketiga, data dokumentasi digunakan sebagai pendukung, yaitu bukti kegiatan. Yang terakhir, semua data direduksi, disajikan dalam tabel atau grafik. Kemudian diverifikasi untuk menarik kesimpulan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.